Ramadan hadir sebagai momentum memperbaiki diri dan menjemput keberkahan. Menata niat, memperbanyak amal, menyambut Ramadan penuh makna. Bulan penuh berkah yang mengajak kita memperkuat iman dan kepedulian sosial. Momentum penuh makna untuk memulai perubahan menuju pribadi yang lebih baik. Bulan yang menghadirkan ketenangan hati, keikhlasan niat, dan semangat berbagi. Saat terbaik memperbaiki diri, menumbuhkan kesabaran, dan mempererat kebersamaan. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang pada acara Tarhib Ramadan 1447 Hijriah, Bank Riau Kepri Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat PLT Direktur Utama BRK Syariah Bapak Helwin Yunus, yang terhormat Direktur Kepatuhan Manajemen Risiko BRK Syariah Bapak Fajar Restu Febriansah, yang kami hormati Ustadz Delvizar Khalil, selamat datang Pak di Menara Dang Merdu Barkil Syariah. Dan yang kami banggakan, keluarga besar BRK Syariah, ada dari Dharma Wanita Persatuan BRK Syariah, ada Dewan Pengawas Dana Pensiun BRK, pengurus Dana Pensiun BRK, pimpinan Yayasan Kesejahteraan BRK, pimpinan PT Yastra, Ketua Koperasi Amanah Riau Kepri, dan seluruh karyawan BRK Syariah di ruangan ini. Dan tak lupa yang kami banggakan adalah para santri penerima santunan dan tentunya hafiz Quran yang semoga memberikan rahmat kepada kami pada siang hari ini. Baik, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama kalamullah. Semoga dapat memberikan kelembutan hati dan juga memberikan obat kepada kita semua. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Qori Al-Ustaz Rizky Alwi SSY MH. Kepada Ustadz Rizky Alwi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lantunan ayat suci Al-Quran tersebut dapat melembutkan hati kita, dapat memberikan obat, dan juga dapat memberikan kebaikan buat kita dan keberkahan buat kita semua. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Direksi BRK Syariah. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Helwin Yunus, PLT Direktur Utama BRK Syariah. Kami mohon kesediaan Bapak Helwin Yunus, PLT Direktur Utama BRK Syariah untuk dapat memberikan kata sambutan. Kepada Bapak kami persilakan. Nelayan bersampan mencari ikan. Ikan didapat si ikan toman. Marhaban ya Ramadan, bulan mulia penuh ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat penceramah kita pada hari ini Al-Mukarram Ustadz Delfizar Khalil. Juga yang kami hormati qori kita Ustadz Rizky Alwi. Bergemuruh dengar bacaan beliau tadi, rasa hati. Insya Allah ini membawa keberkahan buat kita. Yang kami hormati, ini tandem saya, Bapak Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Bapak Fajar Restu Febriansah. Beliau ini baru sampai, diusahakannya hadir. Saya khawatir tadi beliau delay pesawatnya. Alhamdulillah hadir bersama kita. Yang kami hormati, Ketua dan seluruh anggota Koperasi Amanah Riau Kepri, Pak Dr. Brian,
Yang kami hormati Komisaris Direktur Utama serta seluruh karyawan karyawati PT Yastra hadir lengkap. Yang kami hormati ini Direktur Dana Pensiun hadir, Pak Edi, Pak Yuharman. Dan yang tak lupa kami hormati ini Dharma Wanita Mario Kepri Syariah. Hadir ya Dharma Wanita nih, saya belum cek. Oh ya hadir. Yang kami hormati pemimpin divisi, General Manager, Branch Manager, pemimpin cabang, pembantu serta karyawan karyawati Mario Kepri Syariah. Oh ya, maaf, di sini ada Yastra. Nah, ini Yastra juga hadir, Pak Asari dan Pak Edi Muhardi. Serta hadirin sekalian Bapak Ibu, Tuan-puan yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat dan izinnya juga kita dapat hadir bersama dalam acara Tarhib Ramadan 1447 Hijriah untuk menyambut bulan suci yang penuh berkah ini. Seyogyanya ini jam 4 sore, namun Pak Restu bilang jam 2. Karena sesuatu dan lain hal memang harus dirubah menjadi ini jam 2, karena ada agenda nanti yang tidak bisa ditunda juga di sore hari. Tapi alhamdulillah ini hadir sampai ke belakang ya. Kalau acara seperti ini yang membedakannya kegiatan kita di menara ini adalah cara duduknya. Kalau acara workshop, pelantikan, acara pelatihan itu pakai kursi. Tapi kalau udah cerita masuk Ramadan itu seperti ini, duduk. Tapi yang tak ininya, ada yang merasa lebih tua, walaupun ini duduk nyandar katanya sakit pinggang. Ya. Di samping. Ya. Sholawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, Tarhib Ramadan ini merupakan wujud kegembiraan dan kesiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang selalu kita nanti, di mana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan pendidikan ruhani yang melatih kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, dan pengendalian diri. Saya sampaikan ini tadi saya minta ada satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah momentum emas, momentum perubahan dan perbaikan diri untuk menjadi lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Sebagai insan Bank Rio Kepri Syariah, Ramadan ini memiliki makna yang sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab kita. Kita tidak hanya dituntut secara profesional dalam bekerja, tetapi juga menjaga nilai syariah, amanah dan kepercayaan diberikan oleh masyarakat. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, sebelum masuknya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, luruskan niat. Jadikan setiap aktivitas kerja sebagai bagian daripada ibadah. Ketika kita bekerja dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap usaha dan pengabdian kita akan bernilai pahala. Yang kedua,
jaga integritas dan amanah. Ramadan melatih kita untuk menahan diri, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi kualitas akhlak dan profesionalisme kita. Yang ketiga, tingkatkan pelayanan. Puasa bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru Ramadan adalah bulan yang melatih disiplin, kesabaran dan pengendalian diri. Nilai-nilai yang sangat penting yang memang dibutuhkan di dalam dunia kerja dan pelayanan kepada nasabah. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum memperkuat budaya kerja syariah. Budaya kerja yang jujur, disiplin, kolaboratif dan penuh kepedulian. Saya juga mengajak seluruh karyawan-karyawati untuk memperbanyak ibadah, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian sosial melalui sedekah dan berbagai program berbagi yang dapat kita lakukan bersama. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, saya secara pribadi dan keluarga, serta atas nama manajemen Bank Riau Kepri Syariah, ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan dan karyawati. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, sikap hilaf salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya dengan kerendahan hati memohon maaf lahir dan batin. Saya berharap kita semua saling memaafkan, memperkuat kebersamaan, dan melangkah dengan semangat baru demi kemajuan Bank Riau Kepri Syariah yang kita cintai. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, akhir kata saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Ramadan ini membawa keberkahan bagi kita semua, serta menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian disampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah dan usaha kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan satu bait pantun. Bunga cempaka di tepi halaman, harumnya lembut menenangkan jiwa. Mari bersiap menyambut Ramadan. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Pak Helwin Yunus sudah dapat memberikan santunan dan mushaf Al-Quran. Kami mohon kesediaan. Iya, kami persilakan. 8 pertama itu Khairul Fajri, Evan Satrayuda, Muhammad Syadam, Muhammad Raskan, M. Gibran, Agung Prayoga, dan Kiki Ardiansa. Iya, ada Khairul Fajri. Kemudian Evan Satrayuda. Iya. Masih Khairul Fajri. Evan Satrayuda. Kemudian Muhammad Syadam. Kita lanjutkan dengan Muhammad Raska. Ya, selanjutnya ada Muhammad Gibran. Ya. Itu tadi dari santri Bu Apa Rumah Al-Quran Al-Fat Jalan Tamtama Pekanbaru.
Kita lanjutkan Agung Prayoga dari santri PT Qiraudi Insani. Kita lanjutkan ada Kiki Ardiansyah. Dan kemudian ada Angga Wijaya. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk dapat memberikan santunan dan mushaf Al-Quran. Saya persilakan Bapak. Baik, kepada Pak Fajar Restu Febriansyah, kami mohon kesediaan untuk dapat memberikan kepada Syaki Galih Daifu. Syekh Syaki Galih Daifu dari santri PT Qiraudi Insani. Kemudian Robbuna Yusahil. Kemudian Revan Darmansyah. Najla Mikaila. Ya, silakan. Ibu Evi Nurulita dan Ibu Rina Mutiazura akan memberikan kepada Najla Mikaila. Kemudian Faizah Izzati. Baik, kita telah sampai di acara yang kita tunggu-tunggu, siraman rohani. Biasanya kita sampaikan. Saat ini kita akan meminta Ustadz Delfizar Khalil untuk memberikan tausiah. Sekaligus kami mohon didoakan juga Ustadz keberkahan di bulan dan tahun ini. Baik, kepada Ustadz Delfizar Khalil, waktu dan tempat kami persilahkan. Enak gulai ikan tenggiri, menu sahur sebelum subuh. Pada zahir saya tegak berdiri, dalam batin duduk bersimpuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap, masukkan ke sangkar. Kalau mendengar jawaban salam, kayaknya jemaah dah mulai lapar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kita hormati, kita muliakan Direktur Utama Bank Kepri Riau Syariah Bapak Helwin Yunus. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Syariah Bapak Fajar Restu Febriansyah, dan bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dipanggil gelar, seluruh keluarga besar Bank BRK Syariah, dan juga undangan yang hadir. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di majlis ini selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada siang menjelang sore ini kita duduk bersama dalam rangka tarhib Ramadan. Saya sangat bersyukur sekali bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu. Ini baru pertama kali saya mengisi acara di hadapan seluruh pimpinan dan staf BRK Syariah. Saya sengaja memilih BRK Syariah walaupun hari ini, siang ini padat acara sebenarnya. Di UIR ada acara juga. Di UNRI termasuk di MUI siang ini. Tapi kenapa saya pilih BRK Syariah? Karena di sana saya tak diundang. Itu aja masalah. Satu-satunya undang saya siang ini BRK Syariah inilah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita bersyukur kita masih bisa melaksanakan acara tarhib Ramadan. InsyaAllah sebentar lagi Allah akan kabulkan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. InsyaAllah hanya tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, banyak cara orang dalam menyambut bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Untuk mengekspresikan kebahagiaan dengan datangnya Ramadan, banyak cara orang menyambut Ramadan. 2 tahun yang lalu itu saya diundang di Kandis dalam rangka tabligh akbar, dalam rangka tarhib Ramadan. Akan diisi oleh mubalik dari Pekanbaru, Ustadz Delfizar Halil. Cuma di bawahnya itu ada pula foto cewek pakai rok mini, Pak. Ternyata acaranya nanti habis tabligh akbar dan muhasabah, lanjut acara hiburan. Dihibur oleh artis daerah sana. Saya telepon panitianya. Mas, ini caranya apa aja nih Mas? Ya tabligh akbar muhasabah dulu Ustaz, nanti acara anak muda lagi sampai pagi. Ya satu-satu aja caranya Mas. Kalau tabligh akbar aja. Kalau mau acara hiburan tidak usahlah gabung dengan acara saya. Siap nangis-nangis nanti joget-joget lagi. Ada juga yang nyambut Ramadan pergi mandi-mandi Pak. Ada yang mandi ke laut, ada yang ke Sungai Kampar, ada yang ke Bulu Cina, ada yang menculam aja Sungai Siak. Alasannya mandi Belimau Kasai. Ada juga jemaah tanya, apa hukumnya nih Ustaz? Selagi adat itu tak bertentangan dengan syarak, silakan. Tapi kalau adat sudah bertentangan dengan syarak, tinggalkan adat, pakai syarak. Karena syarak itu adalah sendi. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Nah hari ini alhamdulillah BRK Syariah melaksanakan tarhib Ramadan luar biasa. Tabligh akbar, santunan kepada para hafiz Quran, duduk bersama, intinya adalah saling memaafkan. Inna Rajaba litatahhiril badan wa Sya'ban litatahhiril qulub wa Ramadana litatahhirir ruh. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan pembersihan badan. Bersihkan badan kita dari makanan yang haram. Bersihkan mata telinga dari melihat dan mendengar yang haram. Berhenti kaki melangkah ke tempat yang haram. Tahan tangan ini mengambil yang haram. Wa Sya'ban litatahhiril qulub. Bulan Sya'ban ini adalah bulan pembersihan hati. Bersihkan hati dari iri dengki, bersihkan hati dari sombong takabur, bersihkan hati dari ujub,
bersihkan hati dari dendam khusumat. Wa ramadhana litatahhirir ruh, bulan Ramadan adalah bulan pembersihan jiwa, bulan pembersihan rohani. Nah, siang ini kita berkumpul, ayo bersihkan hati di bulan Sya'ban. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semuanya akan bermuara ke dalam hati. Pagi-pagi bangun tidur dengar berita anak juara kelas, juara umum, masuk pendengaran ke dalam hati, maka senanglah hati. Kita melihat bahwa usahanya maju, usaha kita maju, untungnya banyak, berlipat ganda, maka apa yang dilihat masuk ke dalam hati, senang hati. Pulang kantor nampak handphone bapak, rupanya ada WA masuk. Sayang, lagi di mana? Makan siang di mana? Rupanya selingkuhan. Apa yang dibaca masuk ke dalam hati, maka sakit hati. Semua yang dilihat, semua yang didengar bermuara ke dalam hati. Maka hati ini mudah sakit. Banyak penyakit hati yang nanti efeknya itu berefek kepada amal kebaikan kita. Apa contohnya? Hasad. Hasad itu apa hasad? Karahatul insan ala man amallahu ala ghairi. Kebencian seseorang melihat nikmat kepada orang lain. Itu hasad namanya. Sekarang kita cek ini, periksa diri masing-masing, ada hasad enggak? Apa cara menceknya? Ada beberapa indikasi orang hasad. Satu, ada kebencian ketika melihat orang lain dapat nikmat, itu hasad. Bahkan kebencian itu bukan sekadar benci saja, bahkan tersiksa dirinya ketika melihat orang lain dapat nikmat. Pergi ke masjid pakai koyo, badan meriang. Ditanya pengurus, kenapa Pak? Meriang badannya. Sejak kapan? Hari Ahad sore. Ada tetangga saya baru beli mobil, sejak itu meriang badan. Itu ada indikasi hasad. Ini tidak ada obatnya ini Pak Bu, dibawa ke dokter pun tak ada obatnya ini, hasad nih. Sehebat-hebatnya dokter pasti tanya, ada apa Pak? Itulah dok, asam lambung saya ini naik dok. Kadang-kadang asam lambung itu naik, kadang-kadang hilang pula. Kapan naiknya? Ada tetangga saya siap renovasi rumah, sejak itu naik asam lambung saya ini. Pokoknya saya nengok tetangga itu asam lambung saya naik. Itu hasad itu Bapak Ibu. Bahaya, hasad bahaya. Apa bahayanya untuk amal soleh kita? Kata Nabi, iyyakum wal hasada. Jauhilah olehmu sifat hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hataba. Jauhilah olehmu sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan, mengikis kebaikanmu seperti api membakar kayu yang kering. Coba bayangkan kalau hasad kita bawa ke dalam Ramadan, siang sudah capek berpuasa, malam sudah capek tarawih, baca Quran tiap hari, sedekah setiap waktu, tapi hati busuk penuh hasad, kebaikan itu akan dimakan oleh hasad seperti api membakar kayu yang kering. Yuk bersihkan hasad. Kalau api bakar kayu, Nabi contohkan kama yakulun narul hatoba, seperti api membakar kayu yang kering. Pak, Bu, kalau maling masuk rumah kita, apa yang dibawa biasanya? Handphone. Maling kalau masuk rumah bawanya handphone, emas, uang, laptop. Kalau lemari Bu,
Lemari biasa enggak sanggup maling bawa. Tempat tidur, kulkas apa lagi? Ya, itu paling kan sisa. Tempat tidur, kulkas, mesin cuci itu tidak dibawa maling itu. Tapi kalau api masuk rumah kita, apa yang dibawanya? Semua, jangankan mesin cuci, kecoak pun diangkutnya. Itu kalau api masuk rumah. Begitulah kira-kira kalau hasad memakan kebaikan kita seperti api membakar kayu yang kering. Bersihkan hati dengan hasad. Hidup tidak boleh terlalu kepo. Kepo itu kan awalnya hasad juga itu Bapak Ibu. Kepo aja. Hidup bertetangga kepo aja. Tetangga datang tamu, intip. Hidup mobil tetangga, intip. Bunyi pagar tetangga, intip. Sampai sobek kain gorden, intip juga. Tidak usah intip-intip, itu kepo namanya. Kalau dalam bahasa hadis namanya istighal. Sittatun tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal. Salah satunya istighalun bi'uyubil khalqi, orang yang sibuk mencari, menebarkan, mengorek-ngorek tentang aib dan kesalahan orang lain. Itu namanya kepo dalam bahasa sekarang. Dalam hadis namanya istighal. Itu bisa mengikis amal. Amal kita ini kan dicatat. Kebaikan kita kan dicatat. Ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang terucap kecuali ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Semua amal kita ditulis. Nanti di akhirat tulisan itu, catatan itu ditimbang lagi. Tiba pertanyaan, kok ditimbang juga Ustaz? Sudah ditulis, ditimbang. Untuk apa gunanya ditimbang? Timbang ini untuk mengukur bobotnya, tulisan ini untuk mengukur, menghitung banyaknya. Ada orang amalnya banyak, pas ditimbang gak ada bobot. Salat rajin, puasa Senin Kamis rajin, sedekah Ramadan rajin, tarawih rajin. Tapi pas ditimbang hilang bobotnya. Dia tuntut Allah. Loh, mana bobot amal saya ya Allah? Ini orang-orang yang bangkrut ini. Nabi pernah tanya sama sahabat, atadruna minal muflisina min ummati yaumal qiyamah. Tahukah kamu orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kata sahabat, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi katakan, orang yang bangkrut itu adalah alladzina ya'tuna yaumal qiyamah bisolatin. Orang yang datang pada hari kiamat membawa solatnya, membawa puasanya, membawa hajinya, membawa sedekahnya, tapi amal-amalnya itu habis pembayar hutang lidahnya, hutang kezolimannya, hati yang selalu berprasangka. Habis amal kita. Makanya bersihkan hati. Hasad itu tak baik Pak. Di kantor kita enggak boleh saling hasad. Di rumah enggak boleh hasad. Orang kalau hasad itu akan batinnya tersiksa. Kata Imam As-Suyuti, jangan ceritakan semua nikmatmu di dekat orang hasad, karena itu akan membuat dia semakin tersiksa. Kalau kita ceritakan semua nikmat kita, Bu, mohon maaf ya Bu ya, mungkin saya besok udah ikut arisan, kadang saya mau ke Jakarta. Alhamdulillah anak saya di Jakarta itu lulus di UI. Dan ada 3 perusahaan yang minta dia sekarang bekerja Bu. Ibu yang hasad ini dengar sesak napasnya. Udah sampai situ aja Bu, jangan lanjutkan lagi cerita Ibu, udahlah. Nanti Ibu ini lanjutkan lagi, mungkin pulang Jakarta saya langsung ke Medan pula Bu.
Alhamdulillah Bu, menantu saya di Medan itu diminta oleh 3 bank untuk menjadi direktur utama. Semakin teganglah ibu ini. Tegang ibu ini. Akhirnya tumbang sendiri. Kenapa? Dia tersiksa oleh hasadnya. Masya Allah. Ini tidak baik dibawa dalam Ramadan. Maka ayo kita berlapang dada. Tak usah kita sibuk ngurus orang lain, urus saja diri kita. Nikmat tidak mungkin tertukar. Malaikat itu adalah makhluk yang sangat profesional dalam menjalankan tugas. Nah, apa persiapan kita menjelang Ramadan selamping membersihkan hati? Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Mari kita mulai dari hari ini, di ujung Sya'ban ini kita latihan perbanyak ke masjid. Perbaiki hubungan dengan Allah. Kita latihan berlama-lama dengan Al-Quran. Kita latih diri kita untuk selalu memberi dan berbagi. Kita latih diri kita untuk banyak berpuasa. Perbanyaklah lapar di penghujung bulan Sya'ban ini. Kalau masih ada hutang Ramadan belum terbayar, bayar segera. Perlu dilatih diri ini Bapak Ibu. Jangan sampai nanti bertumbangan. Cristiano Ronaldo itu pemain bola dunia, tapi dia tetap latihan juga Pak. Ya, sebelum main bola pemanasan dulu. Jangan langsung lari Pak. Begitu juga masuk Ramadan. Ayo pemanasan dulu. Latih banyak-banyak melangkah ke masjid. Supaya nanti tidak bertumbangan. Jangan tiba-tiba langsung Ramadan saja. Tiba-tiba langsung tarawih. Tiba-tiba langsung puasa. Ini yang banyak bertumbangan. Malam pertama masjid padat, sesak. Semua pemain turun. Pemain inti, pemain cadangan, penonton-penonton pun turun. Pengurus masjid bingung mau nambah karpet. Malam pertama sampai malam 20 Pak. Malam 20 mulai bertumbangan. Penonton-penonton sudah mulai melambaikan tangan ke kamera. Hilang. Tinggal pemain inti dan pemain cadangan. Malam 25 pemain cadangan mulai tumbang. Tidak nampak-nampak lagi di masjid. Tinggal pemain inti aja lagi Pak. Sampai malam 28. Orang-orang biasa ke masjid itu juga orang. Malam 28 pemain inti pun bertumbangan. Tinggal kiper sama kapten aja. Wasit 1 orang Pak. Kenapa? Karena warga Pekanbaru sudah pulang kampung semuanya. Ada yang jadi garim masjid terbawa kunci masjid pulang. Saya pengurus masjid telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kunci masjid mana? Aduh maaf Ustaz, kunci masjid terbawa. Ada masjid yang dikunci Pak. Selama karena ustaz-ustaznya pada pulang semuanya. Tinggal aja kapten sama kiper aja. Latihan. Puasa ini perlu latihan. Biar nanti tidak bertumbangan. Ada orang tiba-tiba puasa aja, tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah puasa Ayyamul Bid, tidak pernah. Tiba-tiba puasa Ramadan saja, puasa seumur hidup hanya Ramadan saja. Inilah Bapak Ibu. Itu kalau sudah siang-siang kayak gini nih Pak, cobalah Bapak uji nanti, jalanlah ke masjid-masjid Pak. Ya, kita jalan ke masjid-masjid. Itu biasanya jam-jam 1 tuh Pak, banyak bergelimpangan dalam masjid tuh Pak. Seperti habis perang Badar Pak. Ada yang tertelungkup di bawah lemari, ada yang terlentang di bawah kipas angin, ada yang terkongkang, ada yang tengango Pak. Itu korban-korban perang Badar Pak. Cobalah Bapak bantah dia. Pak, jangan tidur aja bulan puasa ini Pak. Tuh langsung keluar hadis yang jarang keluar tuh Pak. An-naumus shaim ibadah. Puasanya orang yang tidur ini. Tidur orang puasa ini ibadah Ustaz. Ini hadis ini jarang keluarnya hari biasa Pak. Itu biasanya keluar hadis ini bulan Ramadan aja Pak. Naumus shaim ibadah. Puasanya orang yang tidur itu ibadah.
Macam mana pula awak bantah lagi kan? Itu memang hadis itu. Maka dari itu latihanlah berpuasa. Ada yang puasa kayak anak-anak. Ini mohon maaf nih. Saya dulu lama ngajar di Jalan Sumatera. Ya, itu biasalah orang kaya kan. Itu kalau jam 10 itu udah telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Ustaz, kunang-kunang pandangan saya nih Ustaz. Ini kalau dilanjutkan bahaya rasanya Ustaz. Boleh saya batalkan puasa? Bahaya Pak? Bahaya Ustaz. Nah, kalau memang bahaya udahlah Pak, makan aja lah Pak. Makan. Nanti 3 hari telepon lagi. Ustaz, kayaknya asam lambung saya naik ini Ustaz. Ini kalau saya lanjutkan ini kayaknya bahaya nih Ustaz. Mengejar ke jantung begini Ustaz. Kalau bahaya Pak, makan aja lah Pak. Makan. Nanti habis puasa menjelang Idul Fitri, biasanya kami dipanggil itu. Ya, guru les bahasa Inggris, guru matematiknya, pembantu semuanya dikumpulkan termasuk guru ngaji saya. Itu biasa bagi-bagi THR. Beliau tanya, Ustaz, saya puasa saya ada 20 hari kayaknya Ustaz, enggak yang batal. Boleh saya bayar fidyah aja Ustaz? Mak enak jadi orang kaya nih ya. 20 hari berapalah kali 100 ribu aja baru 2 juta. Sawitnya ratusan hektar. Kalaulah semua puasa bisa diganti dengan fidyah, enak jadi orang kaya. Apalagi ini bapak-bapak kita di BRK Syariah ini, berapalah itu. Tapi tidak semua bayar fidyah. Orang yang sehat, badan masih muda, tinggal puasa, tidak boleh bayar fidyah. Ganti dengan puasa di hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sikit-sikit bayar fidyah. Tapi itu belum seberapa Pak. Ada yang lebih parah lagi dari itu. Mau bayar fidyah di bulan Sya'ban ini. Belum datang Ramadan dia sudah mau bayar fidyah sekarang. Jangan sampai nih ya keluarga besar BRK Syariah bayar fidyah sekarang. Rencana saya besok tidak puasa Ustaz. Boleh bayar fidyah sekarang aja. Bayar fidyah itu setelah Ramadan. Itu siapa yang bayar fidyah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tak sanggup puasa dan dia tak sanggup menggantinya karena sakit yang tak kunjung sembuh atau sudah lanjut usia, maka diganti dengan fidyah. Seperti apa? Ta'amu miskin, memberi makan fakir dan miskin. Ini di sini tidak ada yang patut bayar fidyah ini. Yuk kita latihan Pak. Latihan. Karena sebentar lagi hanya tinggal beberapa hari kita akan berlama-lama di masjid lagi. Latihan berpuasa, latihan baca Quran. Latihan kita bersedekah, anggarkan. Berapa yang akan kita anggarkan untuk Ramadan ini? Ayo. Allah benci kepada orang-orang yang kikir. Ya, as-sajil majhul ahabba ilallah min abidil bukhli. Ahli ibadah yang kikir itu sangat dibenci oleh Allah ketimbang orang yang dermawan walaupun dia bodoh. Orang yang dermawan tapi dia bodoh, orang bodoh tapi dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang ahli ibadah tapi kikir. Kikir Pak. Kikir itu kalau bahasa Melayunya apa? Apa bahasa Melayunya Bu? Kedekut. Kedekut. Kalau bahasa Padangnya ya, orang kedekut tidak ada orang suka seorang kedekut. Allah tak suka, malaikat tak suka. Termasuk orang kedekut pun tak suka sama orang kedekut. Walaupun bapak tu pelit juga. Jadi orang pelit tu tidak suka sama orang pelit. Tidak ada yang suka Pak. Jangan pelit. Ya. Orang pelit tu dia paling, karena ada ustaz ceramah tu kan. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah, ini diamalkan betul nih bagi orang pelit nih. Asal lewat kau tak infak senyum aja. Ya.
Selewat kota impak senyum. Tengok-tengok kantong. Rupanya uangnya 100.000 satu-satunya, Pak. Andai kata lewat kota impak di depan Bapak Ibu, uang satu-satunya 100.000, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jawablah dengan jujur dan benar. A. Membiarkan kota impak itu lewat begitu saja. B. Menyikut kawan kiri kanan minta tukarkan uang dulu. C. Masukkan 100.000 itu dengan ikhlas. Kira-kira mana yang Bapak? Jujur dan benar. A. B. Sikut kawan kiri kanan ya. Cek. Ada tukarnya Pak. Ada tukar. Tidak ada. Kalau tidak ada, pilihan A. Biarkan kota impak lewat begitu. Begitu saja. Lewatlah kota impak tuh. Set. Rupanya terselip ada 2.000 satu nih. Oh ini ada 2.000 nih. Ditunggunya kota impak tuh Pak. Tengok kota impak. Pas tiba kota impak itu baru dimasukkan. Betutup lagi nih. Bebunyinya. Peng. Ya. Betutupnya gini Pak. Memasukkan tuh. Pulang dari masjid. Ya tiba di rumah rupanya sabun habis Pak. Pas mau beli sabun, ada uang 2.000. Yang 100 dari mana? Rupanya salah masuk Pak. Lama Bapak tuh bermenung. Menyesal dia seumur hidup Pak, bermenung gini ya. Tanya cucunya, ngapa tuh? Itulah. Atuk salah masuk tadi uang berimpak di masjid. Rencana mau masukkan 2.000, termasukkan 100.000. Sejak kejadian itu tak nampak-nampak lagi wajah atuk di masjid. Ada orang menyesal bersedekah, ingin surga paling tinggi, surga Firdaus bersebelahan dengan surganya Nabi. Sedekah 100.000 salah masuk. Mudah-mudahan di berkah syariah tak ada. Saya yakin tak ada juga. Ya, tak ada ngaku. Ada juga cuma ngaku tak mau itu Pak ya. Anggarkan dermawan. Almar'u fi zilli sadaqati. Setiap orang nanti akan bernaung di bawah sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin kuat tempat dia bernaung. Orang-orang yang akan mati itu dia minta kepada Allah. Ketika dia sudah melihat malaikat maut akan datang mencabut nyawanya, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, boleh enggak saya minta waktu sebentar saja? Saya mau bersedekah sebentar aja. Tolonglah ya Allah, saya mau minta sebentar saja. Tapi apa jawaban Allah? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kami tidak akan menanggung sedikit pun, tidak akan kami tangguhkan sedikit pun. Apabila sudah datang ajalnya, tidak ada waktu untuk diundur-undur. Ngapa Bapak dulu tak sedekah? Maka Bapak Ibu anggarkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan mendidik kita. Yang pertama, Ramadan adalah memberikan pendidikan moral kepada kita. Betul kata Pak Direktur kita, Pak Yunus. Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malasan. Tapi Ramadan adalah membentuk orang-orang yang berkualitas. Ramadan akan meningkatkan etos kerja kita. Tahun kedua Hijriah, ketika sahabat sedang berpuasa, terjadi perang yang sangat sengit, yaitu perang Badar. Alhamdulillah. Ya, 313 orang kaum muslimin mampu mengalahkan 1.300 orang-orang musyrik di saat sahabat sedang berpuasa. Berarti Ramadan akan membentuk orang-orang yang tangguh, yang kuat. Itu namanya pendidikan moral, tarbiyah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya jangan bermalas-malasan. Jangan jadikan puasa sebagai tumbal. Sikit-sikit alasannya
puasa. Kenapa lambat datang ke kantor? Saya puasa, Pak. Ini kenapa laporan ini belum siap? Saya puasa, Pak. Ini kenapa rumah berserak juga, Bu? Anak belum mandi. Saya puasa, Bang. Ini kenapa nih? Tidak selesai. Saya puasa. Kayaknya puasa ini menjadi tumbal. Alasan. Jadi tidak ada orang yang berpuasa itu, kata orang bijak, ada orang puasa seperti ular, ada orang puasa seperti ulat. Puasa seperti ular itu makan banyak-banyak, nanti dia tidur. Tidur sekian hari. Habis bangun tidur, dia ganti kulit. Tapi habis ganti kulit, tetap juga ular. Tetap juga menakutkan. Sifatnya tak berubah. Walaupun sudah ganti kulit. Ini orang puasa ular. Pokoknya siap makan sahur. Jam 4 sudah makan sahur. Ini kepada ibu-ibu, ini jangan terlalu cepat makan sahurnya, Bu. Sekarang subuh jam 5 lewat 8. Jam 4 udah makan sahur. Makanlah banyak-banyak bapak nih. Habis makan sahur bapak nih bingung. Mau ke masjid, masjid belum buka. Akhirnya carilah remote TV. Duduk di sofa, hidupkan TV. TV hidup, bapak tuh mati. Subuh pun kelewatan. Bangunnya nanti mau ke kantor. Bangun, buru-buru mandi, habis mandi absen ke kantor. Siap absen, cari tempat tidur. Tidur aja saban hari, Pak. Nanti sore absen lagi, tidur lagi. Ini namanya puasa ular. Puasa ulat, beda. Ulat itu saat dia menjadi ulat, dia akan membungkus dirinya. Berpuasa sekian hari, dia berubah jadi kepompong. Kemudian setelah sekian hari, dia berubah dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Sebelumnya dia tidak bisa terbang, sekarang sudah bisa terbang. Sebelum Ramadan dia adalah hewan yang menggelikan dan menakutkan, tapi habis Ramadan dia bisa terbang menjadi hewan yang indah. Sebelum Ramadan dia suka merusak daun-daunan, habis Ramadan dia menjadi hewan yang bersahabat dengan bunga-bunga. Ini namanya puasa ulat. Jadi kita latih. Ramadan juga melatih diri kita menjadi orang yang penyabar. Disiplin, penyabar. Ya Pak, Bapak nih Pak. Ayo Pak, jadilah seorang suami yang penyabar. Kalau ibu-ibu ini tidak perlulah, kalau masalah sabar tidak perlulah saya ajarkan. Ibu-ibu ini, ya kalau penyabar, ibu ini adalah makhluk yang tersabar di muka bumi, Pak. Makanya guru TK itu tidak ada bapak-bapak. Guru TK itu pasti ibu-ibu. Kalau sempat bapak-bapak jadi guru TK, itu standby ambulan satu. Hari ini anak siapa lagi kan itu. Makanya yang jadi guru TK itu ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan multi talenta dia. Dia malam bisa jadi dosen, jadi dokter, pagi jadi tukang ojek, nanti jadi koki, jadi dosen, jadi dokter dan lain sebagainya. Makanya perempuan ini dinaikkan oleh Islam itu 3 tingkat. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu mengandung lagi, itu sampai 7 kali. Tiap tahun mengandung ini Pak. Sakit, enggak kan lagi, udah besok ngandung lagi, lahirkan lagi. Ya, menyesal, tapi dia pelupa, itu aja masalahnya ibu-ibu ini. Dia pelupa. Ya, kalau waktu melahirkan itu, saya enggak akan beranak lagi, enggak lagi. Rasa mau mati rasanya. Besok dia lupa lagi. Ya, tiap tahun dia beranak aja.
Itu. Tapi sekali dia beranak dapat pahala seperti jihad fisabilillah. Sekali darahnya tertumpah bagaikan haji dan umrah. Sekali air ketubannya pecah itu bagaikan haji yang mabrur. Subhanallah. Ya, dahsyat ibu-ibu nih. Ya. Jadi ibu-ibu cuman satu aja tugas ibu lagi, taat sama suami, insya Allah ibu masuk surga lagi. Tapi kenapa ketika Nabi Isra Mi'raj banyak perempuan dalam neraka? Nah, ini masalahnya, Pak. Karena perempuan itu ada 3 dosa yang kadang dia lupa. Pertama, dosa durhaka sama suami. Itu Bu, bisa menghabiskan amal ibu. Jadi menjelang Ramadan ini, ayo raih ridho suami. Minta maaf sama suaminya. Yang kedua, kasyatul ariyah, suka membuka aurat. Yang ketiga, lisan yang tak terjaga. Ini aja masalahnya, Bu. Pandai ibu jaga 3 nih, insya Allah masuk surga ibu. Jaga lidah. Kalau ibu-ibu ini kalau sudah ngomong, Bu, enggak ada lagi tuh. Ya. Makanya ibu-ibu tuh kalau pergi takziah, Pak, kalau dia nangis, itu letak tisunya di mana? Setahu Bapak lah. Kalau ibu-ibu kalau nangis, tisunya di mana ditaruhnya? Di bibir. Ibu tuh kalau nangis tisunya di sini. Kenapa bibir yang ditutup? Pada air matanya keluar di sini. Karena dosa ibu-ibu ini paling banyak memang dari bibirnya. Lidahnya. Beda dengan bapak nih. Bapak ini kalau nangis memang tisunya di mata. Sini. Karena dosanya paling banyak di situ. Itu. Bapak ini kalau sudah nengok gini, hati-hatilah tuh, ya kan? Itu aja Pak. Maka bulan Ramadan itu Pak, jaga mata Pak, ya kan? Kata Ustadz Abdul Somad, ya kan? Ada sekarang sebagian bapak-bapak ini nengok bini orang menetik air ludahnya, tiba nengok bini dia menetes air matanya. Itu kata UAS bukan kata saya, itu UAS. Maka bulan Ramadan hati-hati Pak, jaga mata. Karena melihat sesuatu yang haram tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita zahir dan batin. Mudah-mudahan keluarga besar BRK Syariah Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan. Insya Allah kita semua meraih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah wa ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi anta ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ya Rabbana, pada siang hari ini ya Allah, kami keluarga besar BRK Syariah memohon kepada Engkau ya Allah, menengadahkan kedua tangan kami, walaupun tangan ini adalah tangan berlumuran dosa, tapi besar harapan kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Baik dosa yang masih bisa kami ingat, maupun dosa yang sudah lama kami lupakan. Dosa yang kami sembunyikan sampai detik ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Rabb, sebelum Ramadan datang, bersihkanlah kami dari dosa dan silap kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, ampunilah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Orang tua yang masih hidup bersama kami, sehatkan mereka, murahkan rezekinya, tetapkan imannya ya Allah. Orang tua yang sudah lama meninggalkan kami, kami mohon lapangkan kuburan mereka ya Allah. Tinggikan derajat mereka ya Rabb. Terimalah amal kebaikan mereka, hapus segala dosa-dosanya ya Allah. Allahumma ya Rabbana, ampunilah dosa saudara-saudara kami, pimpinan kami, staf kami, seluruh karyawan BRK Syariah ini ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Rabb, satukan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Hilangkan keirian dan kedengkian di antara kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, kumpulkan kami seperti Engkau mengumpulkan kami di dunia ini. Kumpulkan kami sampai ke surgamu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma ya Rabbana, saksikanlah ya Allah, pada siang ini kami membuka hati kami, memberikan maaf buat saudara-saudara kami ya Allah. Baik mereka yang datang mohon maaf kepada kami, ataupun mereka yang tidak sempat menemukan kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah kami mohon buka jugalah pintu maaf Engkau ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Rabb. Allahumma isma' du'ana, innahu la yastami'ud du'a illa anta yastami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki acara ramah tamah dan bersalaman. Di penghujung acara, kami mohon kepada Bapak Elwin Yunus dan silakan diikuti Bapak-bapak.